Oke, selamat pagi, malam, dan juga menjelang subuh. Banyak yang bertanya kepada saya bagaimana untuk eh, melakukan atau cara untuk melaporkan dana SPPG. Nah, di sini di aplikasi Pilar ini saya sudah sediakan menu laporan dan yang isinya ini sudah sama atau saya referensi saya membuat laporan ini adalah dari Master 4 BGN. Sama di sini ada transaksi, BKU, bank ya dan cetak semuanya. Kayak di transaksi. Nah, jadi kan di sini akan transaksi seharusnya nanti dicatat semua. Yang dicatat di transaksi ini hanya nanti penerimaan dari pemerintah, ya misalkan dana yang dikasih oleh PGN, kemudian dana operasional itu pun nanti baku hanya satu kali satu periode, kemudian nanti juga dana insentif fasilitas. Nah, itu saja yang dimasukkan di sini. Selain itu kayak misalkan operasional itu nanti by stepnya di, di belanja operasional. Ya, contoh misalkan di sini kita akan memasukkan saldo. Ya, karena sini SPJ 1 luas apa saja. Kan dana bantuan kan ada 100 juta, pilih dana bantuan pemerintah dan akan simpan kita di kas bank. Simpan. Oke, ini saldo awal kita yang ada di rekening BNI atau rekening sorry bukan kita tapi di BNI SPPG. Nah, otomatis di sini juga nanti BKU. Oke, nah terus di sini kan perhatikan belanja operasional. Nah, nanti kalau belanja operasional saya sarankan Bapak Ibu di sini dicatatnya. Nanti ini akan otomatis menjadi nomor transaksi dengan tanggal dan nomor urutnya di sini. Oke, nanti ketika kita akan mengisi kas saldo atau misalkan Bapak Ibu mencairkan kas saldo cash. Nah, ini nanti akan di sini. Terus gimana? Oke, kita akan mengambil atau menarik eh, dana operasional selama satu periode. Misalkan SPJ 2. Nah, kita akan misalkan dana operasional selama periode oke, kayak ini periode 13 sampai Juli. Oke, kita akan debit, Bu. Ya, kita akan debit karena kita akan masukkan ke sini. Kemana? Ke biaya operasional. Karena ini apa namanya akan menjadi saldo di operasional dan ngambilnya di mana? Di kas bank. Walaupun ini debit, nanti kita akan setting di buku BKU sama buku pajaknya. Sorry, buku banknya. Ini nanti akan tercatat di kredit. Ya, walaupun di sini debit, tapi nanti di BKU akan menjadi kredit. Oke, kita simpan. Nah, ini sudah tercatat. Kalau dicatat di sini debit karena akan target kolomnya ini adalah operasional. Tapi kalau di BKU ya gitu. Oke, nah misalkan di sini kita SPJ 2. Oke, ada dana operasional. Misalkan periode 13 sampai 16 Juli kita debit. Ini kenapa debit? Karena kita akan masukkan kemana? Ke dana operasional ya. Ingat dana bukan biaya. Kalau biaya itu nanti masuknya ke pengeluaran karena kita pilih dana. Itu artinya simpanan operasional atau nanti ketika Bapak Ibu
mencairkan langsung dana operasional itu. Nah, ini ngambilnya di mana? Berarti di kas bank. Nanti di BKU dan buku bank ini akan menjadi kredit. Oke, kita simpan. Nah, ini sudah tercatat 10 juta. Nah, ingat. Nah, maka di sini juga tuh di BKU langsung tercatat kan. Ini karena mas saya mutasi nanti karena akan pindah ke operasional di sini. Ya. Jadi masuk di sini operasional dan ketika kita sudah menginput transaksi di sini apa namanya? Dana operasional di tanggal 13 maka sesuai dengan di sini belanja operasionalnya ya dimulai tanggal 13 ini berarti saldonya jadi 10 juta. Nah, kalau misalkan ada pengeluaran di sini, misalkan kita tambah. Nah, mau apa? Mau dari master bahan operasionalnya yang kita sudah misalkan beli apa air galon misalkan 20. Nah, belinya di UMKM kan UMKM mana? Silahkan Bapak Ibu nanti pilih UMKM-nya. Misalkan di sini ini contoh saja. Kemudian simpan pengeluaran. Maka ini akan di sini otomatis terinci ya. Terus kemudian di selasanya kita beli misalkan eh, apa gas LPG. Misalkan di sini belinya 20 di, di UMKM mana? Misalkan di UMKM bumbu. Udah simpan. Saldo kita tinggal ini. Misalkan di hari ininya, oh mau beli bensin di sini aja kalau beli bensin. Misalkan pembayaran bensin berapa? Misalkan 100.000 simpan. Sorry. Sama di UMKM belinya gitu. Kalau di SPBU tulis aja di sini di master UMKM-nya di SPBU gitu. Kemudian simpan. Nah, ini akan menjadi ini tuh pembayar bensin di UMKM ini ya. Terus ini akan kita tembak langsung ke BKU. Nah, seharusnya kan di laporan Bapak Ibu ini dicatat dulu. Coba sekarang kita lihat laporannya. Nah, otomatis kan jadi Bapak Ibu tidak lagi tanpa transaksi. Ketika ini masuk, perhatikan kata saya, per tanggal ini akan mengacu ke sini ke nomor buktinya. Ini per tanggalnya 13, 14, 15 ini. Oke. Nah, ini ya. Tadi gaya galon, LPG dan juga ini. Nah, ini kita ngambilnya di operasional, maka kalau ngambilnya di operasional berarti di BKU tidak berkurang, ya kan? Karena kita mengambilnya di dana atau di kas operasional, perhatikan ini. Nah, makanya ketika kita buka operasional maka ini tercatat semua. Oke, jadi untuk membantu saja. Jadi saldonya segini. 1.700.000 sama dengan yang di sini. Oke, next. Terus kemudian gimana kalau bahan baku sama? Bahan baku juga Bapak Ibu akuntan di sini saya menyarankan tidak di sini langsung. Sebenarnya bisa di sini juga, tapi supaya sesuai nanti Bapak Ibu sini bisa. Ini kan sudah terjadwal nih. Ya, sudah ada menu misalkan tinggal 15 sama 16. Oke, misalkan tinggal di sini aja pembuatan SPJ. Oke, belanja bahan makanan kita akan menentukan ini ya. Ini kan contoh misalkan ini sini sudah apa? Sudah di SPJ kan. Beli beas di toko beas, beli ini di toko bumbu, beli ini di ini misalkan. Ya, ini sudah SPJ kan. Terus nah ini ajuan rekap ke maker ya sudah dijelaskan. Ini juga penentuan UMKM-nya di sini sudah dijelaskan sehingga ini akan ini otomatis. Kalau ini sudah di SPJ kan sudah ditentukan tujuan UMKM-nya,
Maka ketika kita akan apa namanya dibuatkan BKU di sini ada nih kirim ke BKU ya. Kita contoh di sini. Ini belum sebelum kita kirim ya, sebelum kita kirim belum ada kan. Nah, lihat bahan baku juga belum ada, transaksi juga kosong, BKU juga belum tersimpan. Oke, karena di sini apa namanya bank apa namanya bahan makanan itu akan mengambil langsung di bank ya. Jadi tidak ada lagi bukan personal, makanya kita langsung kirim saja di sini. Kita kirim, kemudian posting ke BKU. Berhasil. Oke, kita cek di laporan. Nah, ini tercatat otomatis bahan baku, bahan baku, bahan baku. Oke, kita lihat. Nih, juga bahan baku. Kan bahan baku. Ini operasional yang tadi. Nah, ini kan jadi masuk di langsung di bahan baku. Oke, misalkan mau buat lagi SPJ di tanggal 16. Nih, tanggal 16. Nah, ini misalkan tentukan dulu toko beas ya, tanggal transaksinya. Terus kemudian ini terserah mau dibuat atau mau enggak, silahkan. Ini kita kunci saja sementara. Nah, ini satu lagi berarti di toko bubuk misalkan. Sudah kunci print. Nah, ini belum ada ya. Tuh lihat belum ada. Bahan baku belum ada. Oke, kita cek lagi di sini untuk SPJ tanggal 16. Kita kirim. Berhasil. Kita cek. Nih, masuk ya. Namanya di kas bank otomatis. Biaya bahan baku. Ini kita lihat sudah ada Bu ya. Jadi ini sudah terekap langsung sesuai dengan periodenya. Jadi total belanja bahan baku ini segini dalam periode. Nah, kalau misalkan ini semua sudah, oh satu lagi fasilitas. Nah, kalau fasilitas Bapak Ibu langsung di sini di inputnya. Nah, misalkan terserah nih, misalkan SPJ tanggal berapa? 15 6. Nah, ini misalkan eh, biaya insentif nanti kredit misalkan mau mencairkan 60 juta untuk periode. Nah, kita pilih sini berarti biaya insentif fasilitas. Di mana ngambilnya? Di kas bank. Kemudian kita simpan. Ada? Mana? Nah, ini kan ada tercatat di sini di kas bank. Jadi di sini BK juga tercatat tuh. Biaya fasilitas 60 juta. Oke, berarti sisa saldo 26. Kita cek. Nah, ini 26 juta. Oke, ini operasional tadi sudah, bahan baku sudah. Ini fasilitas sudah tercatat. Jika ini sudah semua satu periode, silakan Bapak Ibu laporannya tidak usah lagi satu-satu seperti Excel. Bapak Ibu tinggal cetak di sini. Nah, ini Bokas umum sudah tercatat. Terus juga ini BKU-nya, sorry banknya, ya. Kemudian ini kas operasionalnya, terus bahan bakunya, insentif fasilitas. Nah, ini laporannya. Nah, jadi tidak usah Bapak Ibu merefresh atau mengeditnya. Jadi tinggal dicetak saja surat pertanggungjawabannya, berita acaranya, dan ini catatannya, pengeluarannya. Oke, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan di laporan ini. Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.